Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjawab satu buah pertanyaan yang disampaikan melalui email. Shalom, saya mau tanya, benarkah Paulus yang membuat agama Kristen? Dan apakah Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Benarkah semua Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus? Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak pernah membuat agama Kristen. Kristen adalah sebutan yang diberikan kepada para pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 tertulis, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sekali lagi saudara, Paulus tidak membuat agama Kristen. Kristen hanyalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, apakah Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Jawabannya adalah, Paulus tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Paulus hanya menyampaikan fakta dan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Tanpa usaha dari Paulus atau dari para murid-murid yang lain, Yesus tetap adalah Tuhan. Tidak perlu usaha manusia untuk menjadikan dia sebagai Tuhan. Dia tetap adalah Tuhan. Kisah pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18 menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Pada waktu itu Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya jemaat Tuhan. Lalu sebuah cahaya dari langit menimpa Paulus. Pada waktu itu ia masih bernama Saulus. Ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus kemudian mengalami kebutaan selama 3 hari. Kemudian dipulihkan, lalu ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus atau Paulus tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan kemudian ia menyadari dan memahami bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, dan itulah yang diberitakan olehnya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, benarkah semua Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus? Jawabannya adalah sebagai berikut. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab Perjanjian Baru terdiri dari Injil kanonik, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Ada 27 kitab atau surat dalam Perjanjian Baru. Dan dari 27 kitab atau surat itu, 13 atau 14 diantaranya dituliskan oleh Rasul Paulus. Surat Ibrani sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya, tapi diyakini oleh para bapa gereja sebagai tulisan dari Paulus. Kelihatannya saudara dari jumlah surat, nampaknya surat Paulus cukup banyak. Tapi kalau dihitung jumlah kata dalam surat-surat Paulus dan dibandingkan dengan seluruh jumlah kata dalam Perjanjian Baru, maka kita akan mendapati bahwa surat-surat dari Paulus hanya 28% dari keseluruhan Perjanjian Baru. Angka ini didapat dari data Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh King James. Jumlah kata dalam surat-surat Paulus ada sebanyak 50.190 kata. Dan total jumlah kata dalam Perjanjian Baru ada 179.011 kata. Jadi sekali lagi surat-surat dari Rasul Paulus hanya 28% dari keseluruhan Perjanjian Baru. Perlu kita pahami bahwa kitab-kitab ataupun surat-surat dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ditulis dengan ilham Roh Kudus dan diberikan kepada kita agar kita mengetahui dan mengenal jalan kebenaran dan kehidupan.
Jadi kembali kepada pertanyaan yang ketiga ini, jawabannya adalah perjanjian baru tidak ditulis oleh Paulus saja, tapi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan Yudas saudara Yakobus. Kiranya jawaban ini dapat memberikan manfaat buat kita semua dan lebih lagi meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang selanjutnya. Haleluya.